Shalom bagi kita semua, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita masuk dalam kelas kita, mata kuliah agama Kristen, topik yang ke-8. Sebelum kita mulai kelas kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini di mana kami bisa masih mengikuti kelas kami, perkuliahan kami. Tuhan terus berkati, urapi kami. Walaupun kami masih kuliah online, kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk dalam topik yang ke-8, yaitu berbicara tentang norma-norma. Kita masuk topik yang ke-8, berbicara tentang norma-norma. Dengan subtopiknya adalah pengertian norma-norma. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang norma. Yang ketiga, topik yang ketiga adalah norma-norma adalah kasih karunia. Norma adalah kasih karunia. Dan yang terakhir, subtopiknya adalah norma-norma dalam situasi. Oke, kalau berbicara tentang norma-norma, pasti kita selalu berbicara tentang aturan atau peraturan yang dibuat, baik itu di lingkungan atau di mana kita tempat tinggal atau di mana kita bekerja. Jadi norma-norma itu pengertiannya adalah patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai atau untuk membuat orang atau menolong orang untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Jadi norma-norma itu artinya, pengertian norma-norma artinya adalah patokan atau aturan yang dipakai untuk menilai perbuatan seseorang dan menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi norma-norma itu adalah aturan yang dipakai untuk menilai perbuatan. Ya kan, patokan-patokan atau aturan-aturan yang dipakai untuk menilai perbuatan seseorang, untuk menilai apa yang dilakukan oleh seseorang itu benar atau salah. Dan lewat norma-norma yang ada, ketika dia salah, seseorang tersebut salah, maka dia dibantu untuk mengambil
keputusan yang benar. Contoh nih, lewat norma-norma yang ada, mungkin di tempat kita di mana kita tinggal, di lingkungan kita, norma-norma atau aturan yang ada itu adalah misalnya jam 10 malam tidak boleh lagi anak-anak gadis keluar malam, atau jam 10 malam tidak boleh lagi membuat keributan-keributan. Itu adalah norma-norma. Kalau misalnya di komplek perumahan, norma-norma atau aturan yang ada kalau kita masuk dalam komplek rumah tersebut, ya kan, maka kalau kita naik sepeda motor kita harus memakai helm. Kalau kita di dalam sebuah mobil maka kita harus membuka kaca mobil kita, lalu petugas keamanan bisa melihat siapa yang di dalam dan apa tujuan kita atau apa kepentingan kita untuk masuk ke daerah tersebut. Jadi itulah norma-norma. Jadi norma-norma itu aturan yang dipakai untuk menilai perbuatan seseorang. Jadi norma-norma itu sama seperti dengan alat perkakas bangunan atau siku bangunan. Ya, kalau misalnya kita membangun rumah atau membuat sebuah lantai keramik, saudaraku, itu ada namanya meter pas. Ya, meter pas segini 30 cm. Kurang lebih ya, tergantung ukuran. Lalu di tengah-tengahnya ada air. Itu untuk menandakan ketika diletakkan keramiknya, maka diletakkan juga meter pasnya. Apakah keramiknya sudah rata atau sudah sejajar? Kalau dia sudah rata, maka air yang di tengah-tengahnya itu akan di tengah dia. Tapi kalau dia tidak sejajar, mungkin di sini tinggi, maka airnya akan mereng. Jadi itulah norma-norma. Norma-norma itu adalah membuat orang berdisiplin, membuat orang untuk teratur. Norma-norma itu membuat orang atau masyarakat atau orang-orang di sekitar untuk tentram atau tertib. Di kampus kita pasti ada norma-norma. Di kampus kita norma-norma atau aturan, ya salah satunya adalah pakaiannya, ya kan, pakaian mahasiswanya, standar perkantoran, ya kan. Jadi kalau ke kampus nggak boleh pakai baju kaos. Kalau misalnya hari Senin itu ada peraturannya, hari Senin itu pakai baju apa, hari Selasa pakai baju apa, ya kan. Ada aturan. Saya percaya di rumah kita juga, di tempat kita tinggal, ya kan, di dalam keluarga kita pasti ada norma-norma. Salah satunya mungkin di tempat kita tinggal, di keluarga kita, ya seperti saya, di keluarga saya itu tidak boleh memanggil nama kepada si paling besar. Contoh abang saya, ya di atas saya nggak boleh panggil namanya misalnya Ucok atau Butet. Tidak boleh. Harus saya panggil, diajarkan normanya adalah abang atau kakak. Tapi kalau yang atas boleh panggil nama atau boleh panggil adik aja. Itu peraturan yang ada. Jadi norma itu membuat orang disiplin, tidak ceroboh, supaya juga orang Kristen sesuai dengan kehendak Allah. Jadi norma-norma itu membuat kita semakin lebih baik dan baik dan baik. Ya, ada begitu banyak norma-norma atau peraturan yang ada di keluarga kita, di lingkungan kita. Misalnya nih, di keluarga atau di lingkungan kita, normanya yang paling sering yang terjadi adalah di mana kalau mereka belum suami istri, ya kan, itu tidak boleh tinggal satu rumah. Contoh nih, saya, ya kan, belum nikah. Seandainya saya belum nikah ataupun saya tinggal di sebuah daerah, lalu di rumah itu saya tinggal sama anak gadis atau bukan istri saya, itu normanya tidak boleh, aturannya tidak boleh. Kenapa Pak? Kenapa peraturan itu tidak boleh? Ya kan? Kenapa dilarang Pak? Karena tadi sudah kita katakan norma itu adalah menilai perbuatan seseorang dan menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang benar. Kenapa dilarang orang yang tidak suami istri atau orang yang belum sah suami istri tinggal satu rumah? Karena ketika dia tinggal satu rumah, maka dia akan cenderung, bahkan pasti akan melakukan namanya dosa. Dosa apa yang Pak dilakukan di situ? Yang pertama pasti akan terjadi perzinahan, ya kan?
perzinahan, di mana dia akan melakukan dosa perzinahan, dan perzinahan itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan dan Tuhan tidak suka. Jadi itu sangat perlunya kita mempelajari norma-norma. Itulah sangat pentingnya norma-norma bagi orang Kristen. Pedoman norma-norma Kristen adalah firman Allah. Pedoman norma-norma orang Kristen adalah firman Tuhan. Jadi saudaraku, norma-norma kita, pedomannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang harus kita lakukan. Jadi norma-norma ada dua jenis. Dua jenis norma. Yang pertama, norma prinsip. Yang kedua, norma hukum atau peraturan. Norma hukum atau peraturan. Norma prinsip ini apa Pak artinya? Norma prinsip ini adalah di mana dia memberi bimbingan tetapi tidak menentukan perbuatan. Norma prinsip itu artinya memberi bimbingan tetapi tidak menentukan perbuatan. Contoh, setiap perbuatan seksual harus menghargai kemanusiaan. Jadi kalau menurut norma prinsip, ya kan, tadi dikatakan norma prinsip itu adalah memberi bimbingan tetapi tidak menentukan perbuatan. Contoh, melakukan hubungan seksual, ya kan, melakukan hubungan seks itu boleh dilakukan walaupun dia bukan istrinya atau bukan suaminya, asalkan mau sama mau, asalkan suka atau suka sama suka. Kalau dia tidak suka, baru itu salah. Makanya dikatakan norma prinsip, yang penting mau sama mau, suka sama suka. Ini memberi bimbingan tetapi tidak menentukan perbuatan. Artinya apa? Terkadang ini norma prinsip ini cenderung salah juga menurut Alkitab. Karena walaupun mereka melakukan dosa, mau dasarnya itu mau sama mau, tetapi kalau menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, jikalau mereka belum sah diberkati Tuhan atau disatukan, maka itu adalah zina, maka itu tidak benar, ya kan? Makanya pernah suatu kasus terjadi, saudara, di negara kita di Indonesia. Seorang anak gadis hamil di luar nikah, lalu papanya melaporkan ke polisi si pria tersebut. Lalu pria tersebut ditangkap oleh pihak polisi, diinterogasi, ditanya, apakah kamu memaksa si perempuan? Tidak. Ditanya si perempuan, apakah kamu ada dipaksa atau diancam atau ditekan? Si perempuan katakan, tidak. Kami melakukannya suka sama suka, mau sama mau. Akhirnya polisi pun sangat bingung untuk mengambil keputusan, karena memang didasari oleh suka sama suka. Mereka tidak ada pemaksaan, hanya memang cara berpikir mereka salah. Akhirnya kasusnya pun ya begitulah. Jadi saudaraku, yang saya maksud adalah norma prinsip adalah didasari dengan bimbingan tetapi tidak menentukan perbuatan. Jadi itulah pengertian norma prinsip. Kalau norma peraturan atau hukum artinya adalah suatu peraturan yang harus ditaati tetapi tidak menjadi syarat untuk penyelamat. Sekali lagi saya baca ya pengertiannya, suatu peraturan yang harus ditaati tetapi tidak menjadi syarat penyelamat. Contoh, perbuatan seksual hanya diperbolehkan pada seorang yang terikat pernikahan, tetapi itu tidak menjamin bahwa dia masuk surga. Walaupun contoh nih, saya melakukan hubungan seksual sama istri saya, tetapi itu tidak menjamin bahwa saya masuk surga atau tidak. Karena yang menjamin kita selamat masuk surga itu adalah
kita percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh keselamatan. Jadi pengertian norma hukum atau peraturan adalah dia melakukan peraturan-peraturan, dia melakukan norma-norma yang ada, tetapi tidak menjadi penyelamat, tidak membuat dia masuk surga. Ya kan? Contoh ketika kita melakukan peraturan yang ada di Indonesia, ya peraturan atau norma-norma berlalu lintas, ya kan, kita punya SIM, kita punya KTP, kita punya, ya semua kita taati. Tetapi itu tidak menjadi syarat bahwa kita masuk surga. Itu maksudnya. Terus perbedaan pendapat tentang norma-norma, ada beberapa pendapat, ya. Perbedaan pendapat tentang norma-norma. Yang pertama, pendapat Calbat dan kawan-kawan. Pendapat Calbat dan kawan-kawan, dia katakan begini, norma-norma atau hukum-hukum tidak sesuai dengan kedaulatan Allah, sebab mematuhi Allah sudah benar tanpa menuruti hukum-hukum. Jadi Calbat dan kawan-kawan, dia katakan begini, norma-norma itu tidak penting. Norma-norma itu tidak perlu. Yang penting Anda dan saya baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, maka itu sudah benar dan sudah sangat baik. Apakah pendapat Calbat ini benar atau salah? Memang pendapat Calbat ini saya bilang tidak benar 100%. Karena apa? Ketika kita hidup di dunia, maka tidak semua peraturan ada di Alkitab, ya kan? Salah satunya norma-norma yang ada di Indonesia, misalnya nih, norma-norma berlalu lintas. Norma-norma berlalu lintas tidak ada di Alkitab, ya kan? Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, lampu kuning, ya kan? Jalan tapi lambat. Jadi itulah yang dimaksud dengan Calbat. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, itu sudah benar katanya. Jadi Calbat bilang norma-norma, ya, norma-norma atau aturan tidak perlu. Yang penting baca firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, itu sudah benar. Ini pendapat Calbat. Yang kedua, pendapat Martin Luther. Ada dua pendapat Martin Luther. Martin Luther dia katakan, ada dua pendapat Martin Luther, ya. Yang pertama, Martin Luther katakan hukum memberi aturan kepada masyarakat dan melindungi masyarakat agar tidak berbuat kejahatan. Yang kedua, mengenal manusia, menolong kita, saya dan saudara, supaya tahu dosa dan mau bertobat dan percaya kepada Allah. Jadi Martin Luther katakan adalah norma atau aturan melindungi masyarakat, Yang kedua, menolong masyarakat untuk mengenal dosa. Dan bertobat. Jadi Martin Luther katakan melindungi masyarakat. Artinya ketika ada norma-norma, ya, ketika ada peraturan-peraturan, kita dinilai. Tadi kan dinilai.
apakah perbuatan kita salah atau tidak. Jadi kalau ada orang ngejudge, kalau ada orang menghakimi, bisa dilihat ya kan perbuatan kita, lalu dilihat salah atau tidak. Lalu Martin Luther katakan yang kedua, untuk menolong masyarakat mengenal dosanya dan bertobat. Jadi ketika kita misalnya nih, ya kan di lingkungan kita ternyata didapat ya kan ketahuan nih tinggal satu rumah dengan bukan suami kita atau istri kita, lalu ketika kita terdapat ketahuan misalnya, jadi kita dibilang Martin Luther menolong kita untuk mengenal dosa. Oh, ternyata saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa, yaitu berdosa berzina. Saya sudah berdosa ternyata, ya kan? Akhirnya kita bertobat. Akhirnya kita meninggalkan perbuatan yang salah itu. Jadi norma itu adalah membuat kita mengambil keputusan yang benar. Ya kan? Norma itu membuat kita lebih baik lagi. Norma itu membuat kita disiplin lebih baik lagi. Norma itu membuat kita untuk lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, pendapat menurut Martin Luther, norma itu berfungsi mengajar orang Kristen tentang kelakuan yang diperkenalkan oleh Allah. Yang ketiga, menurut Melanchthon, dia katakan berfungsi untuk mengajar orang Kristen tentang kelakuan yang diperkenalkan Allah. Berfungsi untuk mengajar orang Kristen tentang kelakuan yang diperkenalkan oleh Allah. Yang diperkenalkan. Jadi Melanchthon katakan lewat norma yang ada, peraturan yang ada, kita dikenalkan untuk bagaimana Allah itu sesungguhnya. Ya, ketika misalnya kita hidup di dunia ini, di Indonesia misalnya, ketika kita sedang berlalu lintas, ya kan sebenarnya ada hal-hal yang membuat kita mengenal tentang bagaimana Allah itu sebenarnya. Contoh, ketika kita sedang menaati norma-norma berlalu lintas, kita itu sedang diperkenalkan bagaimana untuk sabar, ya kan? Untuk sabar, bagaimana ketika sedang lampu merah, ya kan? Kita sedang terburu-buru nih, ya kan? Tapi lewat norma yang ada, kita diperkenalkan bagaimana Allah kita itu sesungguhnya Allah yang sabar. Jadi kita harus sabar menunggu, ya kan? Ketika ada larangan untuk tidak boleh tinggal satu rumah sebelum sah suami istri misalnya, kita lewat norma itu diperkenalkan bahwa Allah itu Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang membenci namanya dosa perzinahan. Jadi itulah norma menurut Melanchthon, mengajarkan kita tentang kelakuan yang diperkenalkan oleh Allah. Dan yang keempat, ya, pendapat Tuhan Yesus. Yang keempat, menurut Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus ada dua. Yang pertama menaati norma. Yang kedua melanggar norma. Yesus, ya kan, yang pertama dia menaati hukum Taurat dia taati, ya. Yesus menaati norma. Yang kedua, Yesus melanggar norma. Pak, kenapa Bapak katakan Yesus melanggar norma? Ada norma yang dibuat oleh orang Yahudi yang dilanggar oleh Yesus. Yang pertama normanya adalah tidak boleh bekerja pada hari Sabat.
Yesus pernah bekerja menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ya kan? Banyak norma-norma orang Yahudi yang dilanggar oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa ya Pak dilanggar oleh Tuhan Yesus, Pak? Norma-norma yang ada. Yesus melanggar